Bergemi, grup ahli geriatri, energik berkolaborasi, riset dan mendidik nakes ahli geriatri yang lansia saat ini. Energi sinergikan potensi, menempa diri, aktif melayani, ilmiah dan saling menghargai. Lansia berkualitas, tujuan misi kami. Oh Tuhan, ridhoilah kami, kuku eratkan perhimpunan ini, berguna sepanjang hayat kami, bahagia di dunia dan akhirat nanti. Bahagia di dunia dan akhirat nanti. Bergemi. Selamat malam para penyayang lansia, pemerhati lanjut usia, Bapak Ibu yang saya hormati, para pemirsa PED yang menyaksikan acara ini melalui kanal YouTube dimanapun Anda berada. Selamat malam, selamat berjumpa lagi bersama Practical Elderly DIY atau disingkat dengan PED, pertemuan yang ke-39 bersama dokter spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri pada acara bincang-bincang masalah kesehatan dengan tema kanker pada usia lanjut serial 1 dengan judul perawatan pasien pada kondisi akhir sesi 1. Malam ini kita akan dibersamai oleh Dr. Probo Suseno, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri Finasim SEMM. Baik, sebelumnya akan kita coba terlebih dahulu sapa Dr. Probo. Assalamualaikum Dr. Probo, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik-baik saja. Gimana Mas Wisnu Aji, Mas Rahman? Alhamdulillah, baik dokter. Baik dokter, acara ini mudah-mudahan bisa dapat berjalan dengan lancar. Amin. Baik. Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan kembali bahwa acara ini gratis dan terbuka untuk umum, serta diniati untuk berbagi ilmu bagaimana cara agar lansia senantiasa sehat, senang, terhormat, takwa, mandiri, dan manfaat atau disingkat dengan setaman. Selamat menikmati saja dari kami. Selanjutnya akan kami serahkan kepada Dr. Probo, waktu dan tempat kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Para lansia dimanapun Anda berada, para penyayang lansia dimanapun Anda berada, dan dimanapun saat ini acara ini bisa diikuti. Alhamdulillah kita masih dimampukan Allah bertemu di acara yang baik ini. Saya akan sampaikan pada serial bagaimana kanker pada usia lanjut. Tapi kita langsung pada poin yang paling penting, yaitu perawatan pasien pada kondisi akhir. Karena apa? Siapapun kita pasti akan bertemu kondisi ini. Insya Allah kalau diberi umur panjang, kita akan bertemu dengan kondisi ini di akhir kehidupan kita masing-masing. Kita tidak tahu di mana kita akan meninggal dunia. Apakah pakai pengantar sakit atau tidak. Ya. Salah satu penyebab sakit adalah badi pamit, bawaan atau kongenital, herediter ya. Kemudian D, defisiensi, D dikenali pada proses tua, kemudian P karena pikiran atau psikosomatik, kemudian A, autoimmune disease, M, metabolik,
seperti kencing manis, kolesterol, diabetes kemudian hipertiroid, ya, asam urat, kemudian I, infeksi, dan I, iatrogenesis, kemudian T, yaitu trauma, kemudian tumor, jinak, dan ganas, dan terakhir adalah tak dipakai seharusnya. Nah, dari sekian banyak penelitian, ternyata memang penyakit kanker menduduki posisi yang cukup tinggi, ya, termasuk 3 besar setelah penyakit jantung stroke, ya. Kemudian masuklah pada kanker. Sejujurnya kanker ini kalau masih tahap awal, dini itu bisa disembuhkan. Tetapi kalau sudah lanjut pada tahap akhir karena kondisi satu dan lain hal, akhirnya pasti akan menghadap kematian. Ya, siapapun mereka, ada yang sekali lagi meninggal yang bisa diduga dan tidak juga. Nanti akan saya paparkan secara lengkap meskipun sifatnya sederhana karena ini bersifat umum. Nanti pada seri kedua, ketiga, keempat akan masuk pada kondisi khusus secara khusus yang detail, ya. Ya, saya akan langsung mulai saja. Jadi kematian itu apa sih? Para ahli mendefinisikan dan saya ringkaskan, ya. Satu, pisahnya roh dari zat, jiwa dari fisik, nyawa dari raga. Nah, jasmani tanpa roh, tanpa nyawa tadi yang ada di dalamnya akan kehilangan arti atau makna. Jadi jasmani ini menjadi tidak berarti apa-apa. Hidungnya masih ada di situ, jantungnya ada di situ, ginjalnya ada di situ, rahimnya ada di situ. Tapi karena nyawa pergi nggak bisa hidup nih. Nah, karena kehidupan, karena kehilangan zat hidup tadi, mestinya badannya masih lengkap, anggota lengkap, baik alat maupun pada indera, tapi tidak berfungsi. Nah, definisi kematian ini atau mati ini antara satu ras dengan ras lain mungkin beda. Bangsa satu, bangsa lain mungkin tidak sama. Nah, memang meskipun sekarang ini banyak penyakit yang bisa diantisipasi, dicegah atau dikurangi keparahannya dengan kemajuan ilmu kedokteran, namun kematian tetap saja tidak dapat dicegah, kematian nggak bisa dicegah. Nah, para penyandang lansia dimanapun Anda berada dan para lansia, pemerhati lansia dimanapun Anda berada, nah kematian itu sesuatu yang pasti terjadi. Merupakan masa depan setiap makhluk yang bernyawa. Dalam bahasa aslinya itu kullu nafsin za'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Yang artinya apa? Semua yang bernyawa pasti akan merasakan maut atau kematian, dan kepada Tuhanlah semua akan kembali. Ya, pada penciptanya semua akan kembali. Nah, ada yang diawali kematian tadi dengan sakit yang parah atau kronis, misalnya opname di rumah sakit, terbangun tidak berdaya. Tapi ada juga yang mendadak, ya, yang mendadak. Nah, sehingga para ahli membagi kematian ada dua, kematian mendadak sudden death, dan yang kedua kematian bisa diduga predictable death. Nah, misalnya apa kematian mendadak itu? Perdarahan otak, kemudian waktu 1-2 jam meninggal. Ya. Serangan jantung koroner, ya, mendadak meninggal dalam waktu 1 jam, 2 jam, kadang-kadang meninggal, kadang-kadang nggak sampai 1-2 jam, hanya beberapa menit saja sudah meninggal dunia. Padahal tadinya sehat, ya, tadinya masih hidup segar, gitu, ya. Bisa karena trauma, kecelakaan, lalu lintas, mendadak meninggal dunia dengan perdarahan di otaknya, di lambungnya, perutnya, di tangannya yang tidak dihentikan, akhirnya meninggal dunia. Atau henti napas, ada alergi obat namanya shock anafilaksi, ada emboli paru mendadak, di paru-parunya tersumbat oleh trombus, embus, kemudian meninggal, ya. Nah, yang kedua kematian yang bisa diduga atau predictable death, ya. Nah, ini sudah diperkirakan, ya. Yang misalnya infeksi paru-paru, pneumonia yang menjadi penyebaran yang serius namanya sepsis. Nah, itu bisa diduga ini. Wah, ini serius nih, ini serius nih. Wah, ini sangat gawat. Oh, nafasnya waduh, ini mungkin hanya beberapa jam mungkin meninggal, mungkin 12 jam sudah meninggal, bahkan kadang mungkin hanya 6 jam sudah meninggal dunia. Karena HIV AIDS, ya, bisa diduga ini, jadi diduga, ya. Oh, kematian masih lama ini, kayaknya masih bisa bertahan 1 bulan, 2 bulan, 6 minggu, ya. Kanker, perdarahan otak, ya, stroke yang parah, tapi yang stroke perdarahan otak, tapi kemudian bisa diselamatkan, tapi maaf, ya, cacatnya agak luas, ya, dampaknya luas, sehingga ini kira-kira seminggu ini. Jadi ada yang mendadak dalam waktu hanya beberapa jam, ada yang dapat diperkirakan ini 1 minggu dan sebagainya. Namanya predictable death. Termasuk gagal jantung, lemah jantung, gagal nafas, gagal ginjal, cuci darah itu menurut ahli diduga rata-rata gagal ginjal karena gula, antara 2 tahun 7 tahun. Yang biasa, ya, kalau hati-hati bisa lebih panjang lagi. Kalau dia ngawur lebih pendek lagi. Gagal hati, kondisi yang serius lainnya. Nah, bagi orang-orang yang jiwanya diisi amal kebajikan, orang yang biasa berbuat kebaikan,
biasanya melahirkan jiwa yang tenang dan kematiannya akan berlangsung dengan mudah ya. Ya, ini yang jiwanya matang, yang biasa berbuat kebajikan apapun agamanya ya. Bisa lebih tenang ya. Nah, tapi biasanya orang yang sudah tua dan agamanya bagus ya, sehingga dia sudah siap dengan kematian. Tetapi bagi mereka-mereka yang masih muda, nah ini ya Allah ya Rabb, kematian sering tidak semudah perjalanan seperti orang tua. Rata-rata kalau yang masih muda sakit, misalnya kanker, ya Allah, tidak semua bisa berlangsung dengan mudah. Ya, kadang-kadang arti kematian itu kapan kematian terjadi, apakah nggak ada harapan hidup itu tidak dikatakan dengan jelas ya. Dokter bagaimana saya? Oh, Anda mungkin hanya meninggal dalam waktu 1-2 hari lagi. Ya, dokter biasanya nggak akan mengatakan semua itu pada pasien ya. Kepada keluarga pasien kadang-kadang ya menyampaikan, tapi kalau pada pasien biasanya enggak. Kita berusaha banyak berdoa ya Pak, Ibu, memang penyakit yang gampang yang sulit diobati. Nah, kadang-kadang dia cuma begitu ya. Nah, yang terpenting siapapun dia, namanya penolong atau caregiver ini bisa suaminya, istrinya, anaknya, kakaknya, adiknya, atau yang dibayar profesional caregiver. Nah, ini menolong mempersiapkan pasien agar apa? Mengurangi penderitaannya. Ya biasanya dengan tim ahli atau tim paliatif. Kebetulan saya juga ketua paliatif di Yogyakarta ya, pengurus paliatif pusat ya, masyarakat paliatif Indonesia. Nah, itu dilatih agar apa? Bisa mengurangi penderitaannya, sakit di mana, sesaknya di mana, agar yang menderita ini penderitaannya nggak begitu berat dan hidupnya bisa berkualitas. Sekaligus dalam paliatif itu apapun di organisasinya, apa kalau ahli yang dalam, ahli bedah, ahli jiwa, ahli saraf akan menerima sesuatu ini harus mempersiapkan keluarga yang akan ditinggalkannya. Ya. Kita kalau masa kehidupan, akhir kehidupan kan kanker apapun, kanker leher rahim, kanker payudara, kanker ginjal, kanker tulang, akan menghadapi kondisi seperti ini. Yang disiapkan tidak hanya yang akan meninggal dunia, tapi keluarganya. Nah, sekarang bagaimana menghadapi stadium kematian, stadium terminal ya? Bagaimana mempersiapkan kematian di stadium akhir di kehidupan di rumah. Nah, sahabat-sahabat yang saya sayangi, para lansia, para penyayang lansia, pemerhati lansia dimanapun Anda berada, usaha terbaik bukan hanya dengan mencari obat-obatan yang paling mahal, paling bagus, paling modern, dan dokter yang paling pintar, tetapi justru yang dibutuhkan pada saat-saat tahap terminal adalah dukungan moral, dukungan batin, perhatian, kasih sayang pada penderita dan keluarganya. Sikap menerima dengan apa adanya, dengan penuh kasih sayang dan perhatian, pengertian di saat akhir ini paling penting agar menyambut kematian dengan wajar. Ya. Bukan nangis terus ya, memegang dengan kasih sayang. Ya. Ini lebih jauh berharga dibanding yang mahal tadi ya. Dan memang dari aspek psikologis, orang-orang yang tahu dirinya dalam keadaan terminal itu enggak sama. Ada yang siap, ada yang enggak siap ya. Oleh seorang pakar yang hebat namanya Elizabeth Kubler-Ross disampaikan bahwa ada 5 tahapan jiwa. Yang pertama ada masih denial atau masih menolak. Pasien ini menolak. Satu, kenapa saya? Kenapa saya? Ya, saya masih punya tanggungan banyak. Saya belum selesai urusan saya. Yang kedua, sama-sama marah. Dan memarahkan siapa saja. Gara-gara dan sebagainya. Kadang-kadang timbul perpecahan di saat-saat semacam ini. Sedih kita rasanya. Kemudian bergaya pada masa menawar dokter, usahakan saya bisa bertahan beberapa waktu lagi sampai bisa menikahkan anak saya yang terakhir dan sebagainya. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang sedih karena pada masa tahap akhir kehidupan itu kadang-kadang kan kita tahu harapannya hidupnya 6 minggu. Terus gimana kita kalau dia minta masih 1-2 tahun lagi? Ya biasanya dokter mengatakan atau tim penolong ya kita akan berusaha dengan sebaik mungkin ya Pak ya. Di samping obat-obatan, mari kita bersedekah. Kadang-kadang yang meleset ini yang menyebabkan meleset. Kadang-kadang diponis dokter kadang-kadang hanya bertahan beberapa minggu atau hari, tapi ternyata bisa bertahan beberapa tahun. Nah, karena kemurahan Tuhan, kemurahan Allah. Dan pada fase depresi, dia mendapatkan santunan perhatian cukup akan mengalami fase namanya eventual calmness atau acceptance atau bisa menerima. Nah, sahabat-sahabat yang saya sayangi, ya sekarang yang jadi hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana aspek religius dan sosial. Nah, kebutuhan spiritual itu harus dicukupi pada fase-fase terminal ini.
justru yang paling utama dibutuhkan oleh si yang menuju pemberangkatan ya, mau terminal ini. Rohaniwan sering memberikan amalan batin semacam doa, semacam zikir, meditasi, samadhi yang dilakukan dengan sepenuh hati. Ini sering sekali bisa meredakan rasa gelisah, rasa marah, rasa sedih, jengkel, dan mampu meredakan rasa nyeri. Dan ini namanya apa ya? Akan muncul endorfin ya. Dan dengan itu akan merupakan painkiller atau pembunuh nyeri yang sangat ampuh. Kekuatannya oleh pakar seperti Profesor Asti, Profesor Lukas Mialia almarhum itu kekuatannya bisa 300-500 kali lipat dibanding morfin biasa. Nah, caregiver dapat meminta tokoh rohaniwan kalau dia nggak mampu ya, atau keluarga yang mampu, atau relawan lansia, relawan kanker, relawan apapun ya, relawan paliatif yang dipercaya akan mampu menuntun pasien ini. Pasien dipersiapkan dan selama kondisi masih lemah tak berdaya ini karena apa? Keterbatasan kegiatan sehari-harinya. Mandi harus dibantu dimandikan, makan dimakanin, kencing dicebokin, minum dibantu, ya Allah. Jadi dibesarkan hatinya dengan omong-omong, sentuhan badan, salaman, diremas tangannya, itu bisa menimbulkan rasa tenang ya. Dan ini sahabat-sahabat yang berkenan dan yang diterima oleh pasien sebaiknya yang datang ya. Bukan orang yang dibencinya. Nah, boleh yang lebih tua atau lebih muda atau seumur ya. Jadi supaya kesedihan bisa dikurangi. Dan tentu saja pertanyaan kadang-kadang aspek fisiknya juga perlu dipersiapkan. Nanti kan roh spiritualnya ya. Aspek fisiknya juga perlu disiapkan. Dan peran keluarga itu sangat penting. Relawan lansia, relawan paliatif, relawan kanker, relawan itu sangat penting sekali sebagai caregivers-nya. Nah, sebagai penolongnya ya. Nah, kadang-kadang dan seringnya suasana di rumah itu lebih disukai dibanding di rumah sakit. Karena apa? Di rumah tuh memang memang kalau dipikir tidak mungkin nggak setenang di rumah sakit, tapi di rumah tuh rata-rata lebih disukai. Ya. Tapi kalau memang sangat kacau, ya memang sebaiknya di rumah sakit atau namanya di di nursing home ya, atau di daycare. Nanti bisa disiapkan di sana. Atau di rumah sakit ada namanya hospice ya, tempat khususnya. Nah, kebutuhan fisik apa saja yang perlu dibantu atau diperhatikan? Nah, pertama ada kebutuhan fisik dan problem yang paling sering adalah pertama adalah pernapasannya, breathing ya. Jadi ini problemnya seperti sesak nafas, nyeri, nyeri dada kalau nafasnya pada tulang rusuknya, infeksi, batuk, dahak yang sulit keluar, sesak nafas ini dapat disebabkan macam-macam, ya kan psikologis, karena cemas, karena takut atau kemampuan tidak berdaya. Ya, dan memang kenapa ada cairan di sekitar paru, nah effusi pleura. Nah, ini pertolongannya ya ditinggikan kepalanya dari tempat tidurnya agak tinggi, kemudian diberi oksigen. Kadang-kadang diberikan obat pil atau suntik yang mengandung furosemid agar cairannya keluar. Atau yang lainnya agar apa? Lendirnya bisa agak bersih. Nah, kemudian apa lagi? Sebagai nutrisi, kebutuhan nutrisi bagaimana? Nah, problem yang sering terjadi, yang paling kita temui adalah yaitu nggak mau makan, nafsu makan, anoreksia ya. Nah, bagaimana kalau nggak mau makan? Ya, kita rayu pelan-pelan, sedikit-sedikit. Kalau nggak mau makan yang padat, bisa yang lembek. Kalau nggak bisa lembek, yang cair. Yang penting kalorinya cukup, gizinya cukup. Ya, meskipun bentuknya tidak harus padat ya. Ya ini. Nah, kita bisa berikan kalau dia nyeri pada nelannya, kita beri anti nyeri. Kalau agak sulit sedikit, penjebak perutnya diberikan obat pelancar gerakan ususnya, prokinetik ya. Dan mual muntah kita berikan anti muntahnya ya. Nah, kalau seperti kadang-kadang repot ya. Nah, kadang-kadang kalau nggak mau makan, dalam mulutnya nggak nyaman, itu kadang-kadang diberikan obat namanya steroid dosis rendah ya. Kortikosteroid dosis rendah itu ternyata dapat meningkatkan kepekaan pencernaan, jadi rasa lebih enak dan dapat menolong nafsu makannya bisa naik sedikit. Nah, bisa diberikan obat dosis rendah ya. Nah, kemudian yang ketiga, lansia juga butuh gerak. Nah, problem yang atau mobilitas ya. Problem pada orang kondisi akhir, apalagi kanker yang ya Allah, kanker pada alat geraknya kan ya Allah, kita sedih sekali ya. Kasihan ya, ada kelemahan umum ya, lesu, kadang-kadang nyeri otot, tulang, sendi, ya kadang ada luka pada tulang antara tulang ekor ya, di antara pantat itu, kadang di bagian tungkaknya, tumitnya ya, ada korengnya, namanya dekubitus ya, ada di sekitar sikunya, kepala bagian belakang. Nah ini
ditangani, dibersihkan, dibersihkan agar bisa membaik ya. Kemudian kalau nyerinya berapa levelnya, nyeri sekali sampai nangis atau nyeri kalau gerak, nah nanti beri anti nyeri ya sesuai. Termasuk ada cairan-cairan dibantu dibersihkan, dibantu dengan obat-obatan dan lain sebagainya. Nah kemudian apa lagi? Kemudian yang lainnya adalah masalah problem pembuangan. Ini problem yang, nah problem pembuangan ini kadang-kadang menjadi masalah apa? Karena apa? Kadang sering berak atau malah beraknya sulit. Ya Allah, jadi kadang-kadang membutuhkan obat-obatan dan kedatangan oleh dokter atau perawat paliatif ya akan membantu mengurangi problem ini. Yang repot kadang-kadang kalau beraknya itu di daerah perut ya, namanya stoma. Tapi kadang-kadang juga ada kelebihannya, membuat praktis merawatnya meskipun pandangan kita nggak biasa ya. Nanti dia dibersihkan baik ya. Nah, ya, kalau ada problem banget malah kencingnya, nyeri kencing atau nggak bisa kencing, kadang-kadang akan fungsi suprapubik, kadang-kadang pakai kateter dan sebagainya. Dan ini kadang-kadang kita harus membutuhkan bantuan dokter atau perawat. Nah, tidak sedikit yang beraknya macet, kemudian apa namanya fekal manual ya, ditarik dengan jari ya sampai bisa keluar. Kemudian yang problem kelima yang sering adalah problem kebersihan. Nah ini si caregiver bisa istri, suami, anak atau yang berbayar ini membersihkan, memandikan ya. Kenapa? Biasanya kalau yang sudah tahap akhir kan tidak bisa membersihkan diri sendiri ya. Jadi dibersihkan, dikeramasin bukunya, kakinya dan lain sebagainya. Lipatan-lipatan dibersihkan ya. Kebersihan diri ini. Kemudian keutuhan kulit jaga nomor 6 ya. Jangan sampai kemudian mengalami bidur koreng. Itu dijaga, kulitnya dirawat dengan minyak kelapa misalnya ya, oleh kokos ya. Kemudian diberi parfum biar bagus ya. Minyak kelapa dicampur dengan parfum. Jadi bersih, tidak akan mengalami namanya dry skin ya. Ya, septic skin ya. Septic skin itu malah sangat kering, kemudian kadang gatal sekali. Kemudian yang ketujuh adalah butuhnya istirahat. Nah, pasien diberikan karena kadang cemas, bangun tengah malam, butuh istirahat. Kadang-kadang malam sulit berangkat tidur, udah tidur sebentar, bangun lagi, tidur lagi, namanya cemas dan depresi bergabung jadi satu. Nah kadang-kadang timbul halusinasi. Nah saat itulah kadang kita memberikan obat-obatan untuk membantu prosesnya agar menjadi lebih baik lagi. Makanya kadang dibutuhkan obat-obatan itu. Nah sekarang bagaimana yang prinsip perawatan kita sebagai cara merawat orang yang sakit di rumah? Nah, kita merawat orang sakit kanker di rumah atau yang sakit karena tua, yang kondisi akhir ini, nomor satu berikan perasaan enak untuk yang sedang sakit. Ya. Yang penting perasaan enak untuknya makanan, suasana, suhu, suara, apa yang disukai pasien yang kita berikan ya. Ini bisa dilihat pada tayangan sebelumnya. Kemudian yang kedua, makan minum yang tepat. Ini akan kita kupas pada tayangan pada seri kedua, ketiga. Makan minum yang tepat ya. Bagaimana makan yang tepat, yang tidak merusak tubuhnya. Kalau nggak bisa makan ya makan yang padat ya yang lunak nggak bisa ya cairan ya, nggak bisa minum sedikit pasangan langsung gatikcuk atau sonde. Nanti kita akan membahas bagaimana menyiapkan sonde itu atau susu apa yang kandungan gizinya bagus, praktis ya. Kemudian yang ketiga jaga kebersihan tadi ya, memandikan, memiringkan, membersihkan, mengganti baju, termasuk spraynya, kurung bantalnya, kurung gulingnya ya, dan biarkan istirahat. Ya kita biarkan istirahat dengan pengantar yang cocok untuk dia. Yang jelas siapapun penolongnya, disiplin, sabar, simpatik, penyayang, sopan, dan catat ada masalah laporkan dokter yang jadi dokter keluarganya atau dokter yang menjadi konsultan paliatifnya atau dokter yang merupakan dokter keluarganya ya. Nah sekarang bagaimana menyiapkan datanya kematian itu? Nah kematian semacam ini saat sakaratul maut ini merupakan saat yang menakutkan. Namun bagi yang bertakwa beragama itu akan berjalan mulus ya seperti kain sutra yang nanti tarik dari tepung seret itu ya. Nanti atau tak benang tarik. Tapi bagi orang yang agamanya nggak kuat atau itu kadang-kadang menakutkan ya, padahal pasti terjadi. Nah, saat inilah yang dibutuhkan oleh pasien adalah tuntunan oleh yang rohaniwan ya sesuai agamanya. Ya, dituntun ya agar bisa wafatnya dengan bagus. Nah, apa tanda-tanda kematian sudah dekat itu? Sahabat-sahabat lansia dan penyayang lansia di mana berada. Nah, tanda-tanda sudah dekatnya kematian ada fungsi tubuh akan melambat. Ini kata Remes dan Eliopulas ya. Apa tanda-tanda itu? Pertama, tekanan darah akan menurun. Menurunnya jumlah kencing, meningkat kepekatan urin. Kencingnya biasanya bening jadi agak coklat ya. Jumlahnya kurang, denyut nadi meningkat, cepat dan lemah.
sesak napas. Di saya kadang-kadang berhenti. Itu enggak teratur nafasnya. Kemudian matanya mulai tidak merespon kalau disinar, keringatnya banyak, dingin ya, badannya dingin, keringatnya banyak. Kemudian kencingnya beraknya tidak terkendali lagi, kulitnya pucat dan lembab, pendengaran dan penglihatan menurun, kadang-kadang halusinasi ya. Suara aku mendengar padahal nggak ada suara yang berkata. Aku melihat itu padahal itu ada anak kecil-kecilnya, padahal nggak ada orang ya. Dan lesu, gelisah, bingung, halusinasi tadi ya. Dan sekretnya lah ludahnya tuh kental, sulit untuk dibersihkan, kental banget ini tanda-tanda ya. Jadi, nah sekarang bagaimana keluarganya? Ya, sahabat-sahabat lansia dimanapun Anda berada, dan penyayang lansia dimanapun Anda berada. Nah, bagaimana keluarga pasien dan proses kematian dan sesudah ditinggalkan oleh pasien? Kita memahami bahwa perlu dukungan bagi keluarga pasien ini, apalagi yang meninggal adalah orang yang sangat disayang, sangat penting dalam keluarga itu. Apalagi tumpuan di ekonomi, tumpuan harapan kebanggaan keluarganya, kasih sayang keluarganya. Mereka menghadapi problem emosi yang luar biasa. Hampir sama dengan pasien, terutama nyeri, marah, sedih, dan depresi. Dan finansial yang satu finansial ya. Sementara mereka sendiri juga punya tanggungan dengan keluarganya sendiri atau dengan dirinya sendiri. Ya, apalagi dia atau pekerjaannya sendiri. Karena itu keluarga perlu diberitahu bahwa pasien mungkin akan tidak dilakukan suatu tindakan resusitasi karena sudah tahap akhir. Namanya DNR atau ONTR, atau not to resuscitate, tidak akan dilakukan resusitasi. Dan bagaimana peninggalan pasien? Seringkali keluarga akan merasa sedih, kesepian, penyesalan, atau depresi. Kebanyakan rasa ini akan lepas setelah 1-3 tahun. Dia biasanya akan accept dan menerima. Karena itu perlu pembekalan dari para caregiver yang mendampingi lansia atau yang mendampingi orang yang sekarat rumah dan keluarganya, aspek kejiwaan, aspek agama, aspek sosial, akan tidak menampilkan layanan justru apa menimbulkan konfrontasi, perdebatan ya. Kadang-kadang penolong mengalami juga rasa bosan, marah, jengkel pada pasien, ya kita maklumi kadang-kadang sangat lelah. Apa namanya family caregiver ya. Penolongnya di keluarga sendiri ya. Dan bersikap menghindar atau jika diminta itu ada hilang ya. Nah, dari itu sahabat-sahabat yang saya sayangi, bagaimana pasien terminal jelas, pasien bisa terminal perlu identifikasi apa masalahnya, problem apa yang dihadapi, apa masalah yang belum diselesaikan kita bantu. Dan ini penting untuk diberikan kepada pasien dan keluarganya. Memang ada 2 ekspresi yang mungkin jadi kemudian dia siap, kemudian menerima, tapi ada juga yang tidak ingin tahu ya. Misalnya anaknya wafat, atau kadang meninggal, kadang-kadang nggak diberitahu supaya apa, nggak nambah beban pikiran bagi lansia yang saat-saat mendekati pada akhir kehidupannya. Nah, itu tapi pada keluarga kita berikan informasi agar apa ya, dan langkah-langkah agar namanya dayang dignity, meninggal secara hormat. Dan ini penting sekali memperlakukan pada pasien-pasien atau lansia ini terutama manusiawi. Bahkan meninggal harus santun, hormat, tidak bisa dihina tentu saja. Dan memegang seperti orang dia masih hidup dan orang yang sangat penting. Kita memberikan respek atas hormat kepada pasien dan keluarga pasien, apalagi mereka ya Allah menghadapi ketakutan, kesedihan, kecemasan, problem finansial, dan bagaimana asuhan keperawatan yang jelas kita memberikan penghilang nyeri atau caregiver dan gejala lain, melihara kemandiriannya semampu mungkin, mengurangi kecemasannya, ketakutannya, memberikan kenyamanan, kehormatan, dadungan psikologis pada pasien dan keluarganya. Kemudian obat-obatan pasien kita akan berikan apapun yang menolong, menguntungkan dia, beneficent, non-maleficent, do no harm. Nah, yaitu obat yang utama harus tersedia, nutrisi yang sesuai, dan merancang bagian perawatan yang baik, dan udus obat yang disesuaikan. Memang kalau terasa nyeri kita berikan penghilang nyerinya, painkiller, baik yang narkotika atau non narkotika, ada juga yang bersifat herbal atau complementary alternative medicine. Dan kita siapkan sampai akhir kehidupannya, bahkan kematiannya. Bagaimana masa berkabungnya ini? Bisa berkabung itu sekali lagi berkisar ada yang 120 hari, 3 bulan, ada yang 1 tahun, ada 3 tahun, kita juga hanya beberapa minggu. Tergantung kesiapan bapak keluarga atau yang ditinggalkannya itu. Dan ini memang menyampaikan dengan pendidikan estetika, menyampaikan dengan santun, ya, dan bapak di rumah dikelola dengan bagus, sehingga nantinya diharapkan pasien bisa meninggal dengan bagus, terhormat, dan sahabat dan sayangi agar
keluarga diingatkan selalu mendoakan. Dan di rumah ini perlu dipersiapkan kalau memang menimbulkan kenangan-kenangan yang menakutkan. Kadang-kadang memang meninggalnya tidak di rumah, tapi di rumah sakit supaya tidak membuatkan trauma. Kalau lihat kamar ini, besok kan kamarnya nggak dipakai keluarga yang bapak atau apakah bapak, ibu atau suami istri kan bapak, kamarnya kan dipakai. Kalau meninggal di kamar itu kadang-kadang anaknya tuh takut tidur di situ ya. Nah, karena itu kadang-kadang keluarga bermusyawarah di saat akhir bahwa di rumah sakit. Jadi memang ada beberapa model namanya perawatan pada akhir kehidupan ini. Yang jelas perlu musyawarah agar tidak saling salah menyalahkan antara satu orang dengan yang lain. Tapi banyak juga yang meninggalnya di ruang tengah, jadi bukan ruang kamar, tapi ruang keluarga, ruang dekat ruang keluarga, kemudian dirawat di tengah sehingga tidak memberikan trauma kalau masuk kamar. Ini beberapa model-model ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing kesepakatan keluarga. Itu saja sahabat-sahabat lansia dan penyayang lansia dimanapun Anda berada. Semoga apa yang disampaikan pada seri pertama ini yang bersifat umum ini berguna dan nanti akan kita lanjutkan pada seri yang berikutnya, pada kedua, ketiga dan seterusnya sampai semuanya tersampaikan dengan detail per itu. Sekian saja, semoga bermanfaat. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia dan akhirat nanti, bahagia di dunia dan akhirat nanti. Bergami bergemi grup ahli geriatri energik berkolaborasi, riset dan mendidik nakes ahli geriatri yang ahli lansia saat ini. Energik sinergikan potensi, menempa diri aktif melayani, ilmiah dan saling menghargai, lansia berkualitas tujuan misi kami. Oh Tuhan, ridhoilah kami, Tuku eratkan perhimpunan ini, berguna sepanjang hayat kami, bahagia di dunia dan akhirat nanti. Bahagia di dunia dan akhirat nanti. Bergami